Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Patut bersyukur karena sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah persekutuan doa online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah pasti dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang damai sejahtera di dalam melewati hari lepas hari. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah untuk menaikkan satu pujian sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56 dengan tema Sukacitaku penuh. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang kami sembah, yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas hidup kami, atas berkat-berkat Tuhan yang tak terhitung yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, sore hari ini kami mau belajar merenungkan firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang menguatkan kami, yang memberikan sukacita di dalam hidup kami, dan yang memimpin kami ke dalam hidup yang benar. Tuhan, murnikan hati kami, penuhi hati kami dengan sukacita untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa mereka bisa bahagia, mereka bisa bersukacita ketika mereka memiliki banyak kekayaan. Mereka bisa memiliki mobil mewah, rumah mewah,
rumah tangga yang harmonis, mereka memiliki banyak hal yang mereka inginkan, anak-anak mereka sukses, usaha mereka berhasil di mana-mana, sehingga ketika semuanya itu tidak dimiliki atau mereka kehilangan semuanya itu, mereka mudah untuk kecewa, mereka mudah untuk putus asa, mereka mudah untuk mengeluh, mereka mudah untuk menyalahkan Tuhan dan jatuh di dalam hal yang sia-sia. Namun Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita harus hidup berbeda dengan orang dunia. Kita tidak perlu harus memiliki banyak uang, banyak harta, baru kita beroleh sukacita. Kita tidak perlu mendapatkan kesuksesan baru kita sukacita. Namun dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan, yaitu dari Lukas 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56. Kita akan belajar dari seorang Maria. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita akan membaca bagian firman Tuhan Lukas 1 46 hingga ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangnya kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi orang-orang yang melakukan bagian firman Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jika kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita barusan baca merupakan pujian Maria kepada Allah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Maria mendapat kabar bahwa ia akan mengandung seorang putra dari Roh Kudus dan ia akan melahirkannya. Bapak Ibu, jika saya di posisi Maria, tentu itu adalah kabar yang mengejutkan, karena Maria adalah seorang perempuan yang perawan, yang belum bersuami, dan tiba-tiba dia mendengarkan kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Ini bukan kabar yang sukacita, Bapak Ibu. Bisa saja ini adalah kabar bencana baginya. Karena pada saat itu, pada zaman itu, seorang perempuan yang mengandung tanpa suami merupakan zina. Dan mereka akan dibawa di tengah-tengah masyarakat dan akan dirajam, dibunuh sampai mati. Tetapi kenapa Maria bisa bersyukur dan menaikkan pujian kepada Allah melihat kondisinya yang seperti itu? Yang bisa disebutkan bisa dalam keadaan bahaya, yang membahayakan dirinya, karena dia akan dihukum mati jika masyarakat mengetahuinya. Mari kita belajar
dari Maria, Bapak Ibu, kenapa Maria bisa bersuka cita dan menaikkan pujian syukur kepada Allah meskipun dia tahu bahwa hidupnya dalam keadaan bahaya? Alasan yang pertama, Bapak Ibu, karena Maria percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah Sang Juru Selamat. Bagaimana Maria bisa memiliki keyakinan seperti itu, Bapak Ibu? Jawabannya ada di ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56. Alasan yang pertama, kenapa Maria bisa memiliki keyakinan yang begitu sungguh-sungguh di hadapan Allah, percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah untuk kebaikannya. Maria bisa menaikkan syukur dan percaya bahwa ia adalah Sang Juru Selamatnya karena ada beberapa alasan. Karena Allah Sang Juru Selamat yang ia percaya telah memperhatikan dan melakukan perbuatan ajaib kepadanya. Kita bisa melihatnya di ayat 48. Seorang perempuan sederhana, yaitu Maria, yang kemungkinan tidak dianggap oleh masyarakat setempat, namun diperhatikan Tuhan dan memiliki perkenanan di hadapan Tuhan. Dia diberikan anugerah karunia untuk mengandung seorang putra dari Roh Kudus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Karena itu Maria mengucap syukur, Maria bersuka cita karena Tuhan Sang Juru Selamat yang dia percaya, yang dia yakini telah memperhatikan hidupnya, telah memperhatikan keadaannya. Alasan yang kedua, karena Tuhan Sang Juru Selamat telah memperlihatkan kuasanya kepada Maria. Dikatakan di ayat berikutnya bahwa Allah meninggikan orang yang lemah. Orang-orang yang dipandang rendah oleh masyarakat, oleh manusia, tetapi Allah meninggikan mereka. Allah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada orang-orang yang dipandang rendah oleh manusia secara status, secara posisi dan sebagainya. Tetapi Allah perhatikan dan Allah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada mereka. Dan Allah juga memberikan keadilan karena Allah mencerai beraikan musuh. Orang-orang yang congkak hatinya, Allah berlaku adil terhadap orang-orang yang rendah, orang-orang yang dipandang hina oleh manusia. Allah meninggikan mereka dan Allah juga memberikan keadilan kepada mereka. Yang ketiga, karena Allah juga menepati janjinya turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia. Allah menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya semuanya. Allah menepati janjinya bahwa Dia akan memberikan juru selamat kepada umat manusia yang melalui Tuhan Yesus Kristus yang dikandung oleh Maria tersebut. Allah adalah Allah yang setia pada janji-janjinya, turun-temurun. Janjinya kepada umatnya, iya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi seorang Maria untuk mengucap syukur, terlebih lagi menaikkan pujian dalam keadaannya yang sulit, karena dia akan mengandung, akan melahirkan anak tanpa suami, yang merupakan hinaan dan cemoohan bagi masyarakat dan akan dihukum, dirajam oleh masyarakat, hal yang membahayakan dirinya. Tetapi dia tetap menaikkan syukur, pujian kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Allah yang ia yakini, Allah yang ia sembah adalah Allah yang memberikan keselamatan bagi dia. Dan keselamatan itu sudah dinyatakan kepadanya. Allah yang dia yakini telah memperlihatkan kuasanya. Dia telah memperhatikan hambanya. Dia telah memberikan keadilan kepada hambanya. Dan dia juga Allah yang telah menepati janjinya. Sehingga Maria bisa menaikkan syukur, bisa memiliki sukacita penuh di dalam hatinya. Meskipun kondisi hidupnya dalam keadaan yang sulit, bahkan dalam keadaan bahaya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara,
Banyak hal di sekitar kita yang dapat merenggut sukacita kita di dalam Tuhan. Masalah di dalam keluarga, sakit penyakit, finansial yang tidak kunjung membaik, kehilangan pekerjaan, itu bisa merenggut sukacita kita, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kita kembali diingatkan, kita belajar dari seorang Maria. Meskipun dia banyak pergumulan, banyak masalah yang mengancam nyawanya sendiri, dia tetap bisa mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan, karena dia memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Allah yang dia yakini, Allah yang dia sembah adalah Allah yang memberi keselamatan kepadanya, yang sudah dinyatakan dalam hal-hal perbuatan yang ajaib kepadanya. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita hidup di dalam Tuhan. Maka semua hal yang merenggut sukacita kita seharusnya tidak menjadi hambatan dan penghalang bagi kita untuk terus memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita, kita bisa berbahagia, tidak perlu kita kaya, tidak perlu kita sukses, kita tidak perlu memiliki rumah mewah, mobil mewah, tapi kita bersyukur kita bisa memiliki sukacita penuh karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup yang kekal kepada kita semua, yang kita akan rayakan kedatangannya, kelahirannya di hari Natal nanti. Bapak Ibu, kita telah diberikan sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Kelahirannya sebagai Sang Juru Selamat merupakan sukacita penuh yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang, Bapak Ibu. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang dibukakan hatinya yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamatnya, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap masalah pergumulan yang kita alami. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita selalu dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami boleh belajar dari seorang Maria. Di dalam pergumulannya, di dalam kesulitannya Maria, dia tetap mengucap syukur, tetap meninggikan Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia yakini, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang memberikan keselamatan kepadanya. Dan kami juga mau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang telah lahir sebagai Sang Juru Selamat kami yang kami yakini, kami mau percaya dengan sungguh-sungguh, dan kami mau mengandalkan Tuhan, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangannya, sehingga kami boleh dipenuhi dengan sukacita penuh Tuhan. Kami tidak perlu ditakuti dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kami telah memiliki sukacita penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, yaitu ada Bapak Chandra Surya dalam masa pemulihan, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli dari Adi Ibu Toto, Ibu Isyak, Bapak Edi Jemaat Dono Mulyo, Bapak Adi Gunawan, Bapak Iswahyudi, dan Ibu Yasin. Mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan kondisi lemah tubuh, yaitu Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli dari Ibu Toto, Ibu Isyak, Bapak Edi Jemaat Dono Mulyo, Bapak Adi Gunawan, Bapak Iswahyudi, dan Ibu Yasin di dalam masa-masa pemulihan mereka. Kiranya Tuhan turut campur tangan, menolong,
menyembuhkan mereka melalui perawatan medis, melalui obat-obat yang dikonsumsi, melalui istirahat mereka, melalui makanan yang dikonsumsi mereka. Kiranya boleh menolong mereka di dalam masa pemulihannya dan mereka boleh disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa berikan mereka hati yang sukacita, damai sejahtera di dalam hidupnya, sehingga mereka, meskipun mereka mengalami lemah tubuh, sakit penyakit, mereka tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Iman mereka tetap teguh, setia di dalam Tuhan sampai akhir Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa-doa mereka dan doa-doa hamba-Mu Tuhan. Kiranya mereka boleh mengalami kesembuhan mujizat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang kedua kita akan berdoa bagi jemaat yang bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka hari lepas hari, yaitu kebutuhan finansial mereka, dalam dana finansial untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan sehari-hari yang mereka gumulkan, mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang mencukupkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka untuk pergumulan mereka di dalam keluarga, masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan juga yang menolong, memberikan solusi, sehingga mereka boleh memberikan titik temu dan mereka boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan meskipun mereka banyak pergumulan, karena mereka bersandar kepada Tuhan yang benar dan mereka boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan juga berikan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kerugian dalam usahanya, Tuhan pulihkan kembali. Bagi mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong berikan pekerjaan Tuhan. Bagi anak-anak mereka yang sedang bergumul dalam studinya, Tuhan juga tolong mereka untuk dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Yang dalam masa-masa ujian mereka juga boleh menyelesaikan ujiannya dengan baik Tuhan, dan mereka boleh lulus dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat mereka, dan Tuhan melimpahkan berkat kepada mereka dengan penuh. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang kemudian, yang ketiga kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, secara khusus untuk kebijakan-kebijakan pemerintah bagi masyarakat Indonesia, dan kemudian kita berdoa untuk tim medis dalam menangani COVID-19, kebutuhan APD dan sebagainya. Kemudian kita berdoa juga untuk para penderita COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat yang terkena. Kami juga berdoa untuk masyarakat supaya bisa mematuhi tata tertib himbauan protokol dari pemerintah setempat, sehingga ini boleh mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat yang bijaksana, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya takut akan Tuhan, dan boleh memberikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat yang menguntungkan masyarakat dan memajukan bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan di dalam menangani keamanan bangsa Indonesia. Mereka boleh bertanggung jawab, mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik, memberikan keamanan bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk stabilitas ekonomi, pendidikan, pembangunan di Indonesia. Tuhan juga melawat bangsa kami, semuanya boleh dipulihkan. Bapak, kami juga berdoa bagi tim medis yang sedang berjuang untuk menangani para penderita COVID-19. Berikan hati yang mengasihi, hati yang peduli kepada mereka, sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh menangani, melayani orang-orang yang menderita COVID-19 Tuhan. Tuhan juga kiranya segala kekurangan, ada kebutuhan APD dan obat-obat semuanya, karena Tuhan juga yang mencukupkan untuk vaksin yang sedang dilakukan, kiranya pun boleh memberikan
hal yang baik, boleh menangani COVID-19 ini Tuhan, sehingga boleh mengurangi penyebaran 19. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk para penderita COVID-19, kiranya Tuhan juga menguatkan hati mereka, Tuhan juga menolong, memulihkan keadaan mereka dalam kondisinya yang boleh Tuhan izinkan untuk terkena COVID-19. Mereka pun boleh merenungkan kehidupan mereka, boleh melihat bahwa Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk masyarakat Indonesia, kiranya boleh bekerja sama dengan pemerintah, boleh mematuhi protokol-protokol yang ada, tata tertib yang ada di dalam untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapaknya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kemudian kita berdoa untuk pembelian tanah untuk pembangunan Pos PI di Donomulyo. Doakan juga untuk kebutuhan di Pos PI Donomulyo. Doakan juga untuk persiapan Natal di gereja kita. Kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk pembelian tanah untuk pembangunan Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan juga yang memberkati sehingga tanah tersebut boleh terlunasi dan rumahmu boleh dibangun di sana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Pos PI Donomulyo bagi jemaat-jemaatnya di sana, baik yang umum, remaja, pemuda, sekolah minggu, boleh Tuhan cukupkan. Dan Tuhan juga memberkati jemaatmu boleh terus bertumbuh iman dan pengharapannya di dalam Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian hidup di dalam lingkungan sekitar mereka Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dan kabar keselamatan boleh diberitakan ke semua. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk persiapan Natal yang akan kami laksanakan nanti. Kiranya Tuhan juga memberkati para pengurus, para aktivis boleh bekerja sama, sehati, sepikir, sehingga acara Natal boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah Pelita Kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati segala pergumulan, kebutuhan yang dibutuhkan untuk sekolah Pelita Kasih. Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan juga yang akan memberkati. Tuhan juga berkati anak-anak sekolah supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka boleh belajar dengan baik dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa-doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan yang akan menjawabnya seturut dengan waktu Tuhan. Amin.